Baik Bapak Ibu dan para putra, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menjelaskan dan harapan sekolah tentang kerjasama pendampingan untuk 1 tahun ke depan di saat-saat yang kurang menguntungkan dan di saat-saat yang tidak baik ini. Karena Romo Kun tadi menyampaikannya dengan gaya di kafe begitu ya, maka saya tidak akan memakai mimbar ini juga supaya tidak terlalu formal. Baik Bapak Ibu dan para putra yang ada di rumah, informasi-informasi yang akan saya sampaikan ini lebih terkait dengan bagaimana pendampingan para putra untuk 1 tahun ke depan. Slide-nya. Baik, kesempatan yang baik ini akan saya gunakan untuk bagaimana kita membangun kesepahaman. Dokumen gereja dalam hasil dari Konsili Vatikan kedua, terutama di bidang pendidikan, Gravissimum Educationis, pada poin yang ketiga di sana dikatakan bahwa orang tua adalah pendidik yang pertama dan utama. Maka sekolah ini atau peran sekolah ini adalah membantu orang tua. Sekolah tidak bisa dan tidak akan mengambil alih peran tersebut. Maka kami mengadakan pertemuan ini secara live streaming supaya Bapak Ibu memahami bahwa kita perlu bekerja sama. Untuk itu, supaya ada kesamaan gerak, perlu kesepahaman dan perlu kerjasama yang baik antara pihak orang tua dan pihak sekolah. Maka pada kesempatan ini kami juga berharap nilai-nilai yang ditanamkan kepada siswa di sekolah, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Romo Kuntoro, semestinya mendapatkan juga suasana yang mendukung di rumah, terlebih di saat pandemi COVID-19 ini, karena para siswa belajar di rumah. Maka pemahaman-pemahaman hal yang akan saya sampaikan ini menjadi sungguh penting supaya kita bisa mendampingi anak-anak kita dengan baik. Ini bukan pertemuan kita yang pertama, ini pertemuan kita kedua setelah Bapak Ibu bertemu dengan kami sebelum melakukan wawancara keuangan. Maka saya ingin mengingatkan beberapa hal yang pernah disampaikan. Tadi Romo Kun juga sudah menyampaikan bahwa De Brito ini tidak hanya berdiri sendiri. Kita adalah bagian dari 7 kolese Yesuit yang lain. Di Indonesia ini ada 8 kolese Yesuit. Ini yang pertama. Di samping itu, kita juga masuk ke dalam Asosiasi Sekolah Jesuit Indonesia. Di sana ditambah dengan Yayasan Canisius, Yayasan Strada di Jakarta, sehingga kita ada dalam Asosiasi Sekolah yang dikelola atau dipercayakan kepada para Yesuit. Romo tadi juga sudah menyampaikan bahwa SMA Kolese De Brito adalah bagian dari Jesuit Global Network of School. Ada cukup banyak sekolah yang ada di sana, tadi Romo Kun sudah menyebutkan, maka saya akan lebih memperjelas. Ini data terakhir tahun 2019, bulan Agustus tanggal 13. Ada 827 sekolah Jesuit di dunia. Guru-guru di SMA Kolese De Brito adalah bagian dari 51.284 staf yang ada di sekolah Jesuit di dunia. Dan para putra Anda ber-315 siswa baru, nanti masih ditambah dengan siswa yang tidak naik, adalah bagian dari 857.186 siswa. Kita ada dalam jaringan global sebagaimana dikatakan oleh Romo Kuntoro tadi. Dan SMA Kolese De Brito ada di bagian mana? Kita ada di bagian di Jesuit Conference of Asia Pacific. Bersama-sama dengan teman-teman dari Filipina, dari Hong Kong, dari Jepang, dari Australia, dan Timur Leste. Nah,
Ini sekolah-sekolah di Asia Pasifik, jumlahnya tadi sudah disampaikan oleh Romo Kuntoro, dan kita lihat di mana letak posisi De Brito yang ada tanda panah di bagian bawah itu. Artinya kita adalah bagian dari jaringan sekolah Jesuit di dunia. Maka kita tidak hanya merasa sendiri di Yogyakarta ini, kita menjadi bagian dari sekolah-sekolah Jesuit di dunia. Pada pertemuan yang pertama saya juga sudah menyampaikan visi, nanti saya berharap Romo Fajar mengulang kembali. Visi Kolese De Brito ini sesuai dengan rencana induk pengembangan tahun 2018 dan sampai dengan tahun 2028. Sekolah ini adalah sekolah swasta. Nah, kalau tadi Pak Bagus mengatakan sekolah ini mahal, karena sekolah ini swasta. Swasta itu punya 3 pengertian. Swasta itu mandiri. Kita harus membiayai diri sendiri. Maka kita meminta partisipasi orang tua untuk membiayai pendidikan ini tentu berdasar pada kemampuan orang tua. Maka kalau ditanya, seringkali orang bertanya berapa SPP di De Brito? SPP di De Brito berbeda-beda dari 0 rupiah sampai berapa? Ada yang lebih dari 5 juta rupiah. Swasta yang pertama artinya mandiri. Yang kedua, swasta itu mitra. Kita mitra pemerintah, kita bukan underbow pemerintah. Kita sejajar dengan pemerintah. Sekolah ini sekolah swasta, bukan sekolah negeri. Maka kita bukan negrito, kita De Brito. Swasta, pengertian yang ketiga adalah punya ciri khas. Dan sekolah inilah yang membedakan dengan sekolah yang lain karena kita punya ciri khas. Dengan kata lain, dalam visi tertulis jelas, pendidikan swasta. Artinya mandiri, artinya mitra pemerintah, dan artinya punya ciri khas. Katolik jelas lembaga ini adalah lembaga Katolik, tetapi yang perlu diingat, tadi Romo Kuntoro juga sudah menyampaikan, kita tidak akan mengkatolikkan siswa. Teman-teman Muslim bisa tetap menjadi Muslim di sekolah ini. Teman-teman Hindu, Buddha, Konghucu tetap bisa menjadi teman-teman yang beragama Hindu, Buddha, Konghucu di sekolah ini. Juga teman-teman Kristen. Sekolah ini sekolah Jesuit, jelas tadi Romo Kuntoro sudah menyampaikan ada 10 ciri pendidikan Jesuit. Sekolah ini mengejar keunggulan, untuk mengejar kualitas diri, bukan untuk mengungguli orang lain, tetapi unggul secara personal dan memiliki hal yang baik karena sekolah ini ingin unggul tetapi bukan mengungguli orang lain. Mendidik siswa menjadi pemimpin pengabdi. Romo tadi juga sudah menyebut L, 1L, leader of service, nanti Romo Fajar akan lebih menjelaskan. Pemimpin pengabdi yang bagaimana? Yang Pancasilais demi kesejahteraan bangsa, negara dan dunia. Tadi wawasan global itu sudah disampaikan oleh Romo Kuntoro. Ini misi Kolese De Brito dan sudah disampaikan juga untuk anak-anak dalam MPLS nanti dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ini akan lebih didalami. Maka saya tidak akan membicarakan ini panjang lebar. Ini tujuan jangka panjang SMA Kolese De Brito dalam rencana induk pengembangan, ini tujuan 10 tahun ke depan, terwujudnya komunitas pendidikan bersemangat latihan rohani Santo Ignatius, ada paradigma pedagogi Ignatian di sini, yang kredibel, bisa diandalkan, yang adaptif terhadap perkembangan zaman, yang sustainable, yang berkelanjutan, dengan menguasai teknologi, berwawasan universal, dan pelestari lingkungan. Tadi Romo Kuntoro juga sudah mengkaitkan dengan Laudato Si tadi. Kita adalah pelestari lingkungan. Nah, ini profil siswa. Kalau disingkat sebetulnya anak-anak di De Brito dididik untuk memiliki 1L 5C, leader of service, yang memiliki competence atau keunggulan di bidang akademik, conscient, siswa yang berhati nurani benar, compassion, siswa yang peduli pada sesama, komitmen, siswa yang memiliki komitmen sebagai pejuang keadilan, dan siswa yang konsisten. Ada kesetiaan bertindak seturut dengan yang dipikirkan dan dikatakan.
Nah, pada kesempatan ini saya juga ingin mengingatkan kembali bahwa pada waktu Bapak Ibu mendaftarkan ulang putra Bapak Ibu untuk bersekolah di sekolah ini, Bapak Ibu menandatangani surat pernyataan. Maka karena surat pernyataan ini juga bermeterai, ditandatangani oleh orang tua, ditandatangani oleh siswa, maka surat pernyataan inilah yang akan kami gunakan untuk dasar mendidik para putra. Dalam surat pernyataan itu dikatakan bahwa siswa dan orang tua mengikuti dan menaati segala peraturan yang tertulis maupun lisan di SMA Kolese de Brito, mengikuti semua bentuk pendampingan baik akademis dan non akademis, mendukung anti narkoba, mendukung tertib berlalu lintas dengan memiliki SIM C. Maka kalau para putra belum memiliki SIM C, sekolah mewajibkan para siswa tidak mengendarai kendaraan bermotor sendiri. Dan para orang tua bisa bekerja sama dengan sekolah, hadir untuk memenuhi undangan-undangan yang kami berikan. Nah, sekarang saya akan menyampaikan kondisi awal tahun ajaran 2020-2021 ini supaya kita punya orientasi yang jelas. Kita memahami anak-anak kita berasal dari mana saja. Pada tahun ajaran ini di De Brito ada 810 siswa, cukup besar. Dan terbagi dalam 27 rombongan kelas, 9 di kelas 10, 9 di kelas 11, dan 9 di kelas 12. Pada tahun ini kelas 10 siswa baru berjumlah tadi saya katakan 315, ditambah dengan maaf di sana tertulis 5 tetapi 6 yang betul ya. Ada 6 siswa yang mengulang, maka pada tahun ajaran ini kelas 10 berjumlah 321 orang. Terbagi dalam kelas MIPA, ada 181 siswa kelas MIPA, setiap kelas isinya antara 36 dan 37, agak besar ini di tahun pertama. Lalu kelas IPS ada 3 kelas, totalnya ada 106 siswa, isinya 35 sampai 36 siswa, dan kelas bahasa ada 1 kelas dan tahun ini berisi 34 siswa. Sementara untuk kelas 11 ada 250 siswa dan kelas 12 239. Semakin tahun semakin mengecil karena tentu berbagai hal, dan pada kenaikan kelas tentu kita akan melihat dan mengevaluasi hasil belajar para putra dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan banyak hal. Nah, siswa kelas 10 yang tadi jumlahnya 315 itu asalnya dari mana, atau 321 dengan siswa yang mengulang. Siswa kelas 10 sekarang ini berasal dari 146 SMP, berasal dari 65 kabupaten atau kota di Indonesia, dan berasal dari 18 provinsi. Data ini ingin mengisyaratkan apa kepada kita? Betapa beragamnya siswa kita di kelas 10 tahun ini. Ibarat kopi tadi yang dikatakan Romo Kun, berasal dari berbagai tempat dan disatukan di SMA Kolese de Brito ini untuk didampingi. Maka Bapak Ibu dan para putra, Anda tidak hanya berasal dari sedikit kota, ada banyak kota di sini, ada banyak asal SMP, tentu dengan bekal awal kemampuan yang sungguh beragam. Ini tantangan untuk para guru di sekolah ini. Nah, data berikutnya, ini sebaran asal daerah siswa baik kelas 10, kelas 12 dan kelas 11 dan kelas 12 pada tahun ajaran ini. Siswa SMA Kolese de Brito yang berasal dari Kabupaten Sleman, SMA de Brito ini ada di Sleman gitu ya. Meskipun kita tulisannya Kolese de Brito Yogyakarta, kita ada di Kabupaten Sleman. Berapa jumlah yang berasal dari Kabupaten Sleman, siswa kita? Hanya ada 8,30%, cukup kecil. Nah, siswa yang berasal dari DIY tetapi di luar Kabupaten Sleman ini cukup besar, ada 44,10%. Sementara yang dari luar DIY ini yang menarik, ada 47,70%. Artinya kalau siswa berasal dari luar DIY ini dalam rangka bersekolah di De Brito dia kos, maka siswa kos di SMA Kolese de Brito ini cukup besar, ada 47,70%. Dan ini tantangan bagi kita, tantangan bagi sekolah,
tantangan bagi pendampingan para putra. Hampir 50% siswa berasal dari luar daerah. Maka sejak awal kami berharap kerjasama dengan Bapak Ibu untuk mendampingi para putra, terutama pada saat ini, pada semester 1 ini karena pembelajaran harus dilakukan secara daring, tentu tidak terlalu banyak efek terhadap asal daerah ini. Tetapi nanti ketika kita sudah luring, mohon diperhatikan siswa kita berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan sebagian hampir setengahnya tinggal di kos. Kalau siswa di DIY ini yang berasal dari Wates, Kulon Progo, Bantul, Wonosari gitu ya, yang agak jauh dari Sleman itu. Tentu juga mereka tidak dilaju dari rumah gitu ya. Tentu ada beberapa yang kos, maka siswa yang kos di Debrito ini semakin banyak. Nah, slide berikutnya bisa dibantu karena agak mati ya. Ini tenaga pendidik di sekolah kita. Tenaga pendidik pada tahun ajaran ini ada 95 siswa, ada 1 guru baru tadi belum saya masukkan ke sini. Jumlah guru ada 57 dan tenaga kependidikan ada 38. Guru S1 sebanyak 40, guru S2 17, sehingga total guru ada 57. Kalau hari ini ada masuk 1 lagi berarti 58. Ini tenaga kependidikan. Ada cukup banyak juga, ada 38 orang, administrasi ada 14, teknisi ada 6, security dan rumah tangga ada 18. Sementara ini guru-guru ekstrakurikuler, guru-guru dari luar karena tidak cukup untuk melayani para putra untuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Nah, berangkat dari data-data tadi, asal daerah, lalu pemahaman tentang visi misi sebagai fondasi, lalu bagaimana kita mendampingi para putra yang sudah dipercayakan kepada kami, terlebih di tengah pandemi COVID-19 ini. Maka urean-urean berikut ini adalah hal-hal yang kami persiapkan selama 1 tahun dan kami komunikasikan kepada Bapak Ibu supaya kita bisa bekerja sama dengan baik. Tentu dasar kami dalam mendampingi para putra adalah profil siswa yang disebut dengan 1L5C tadi. Leader, competence, compassion, conscience, commitment, dan konsistensi. Nah, berdasar pada profil ini, maka kami membuat pendampingan-pendampingan yang kami istilahkan dengan formasi. Formasi tentu tidak hanya akademik tetapi juga non-akademik. Romo tadi mengatakan pendampingan yang utuh. Nah, kita akan melihat bagaimana formasi akademik untuk tahun ini. Kita akan menggunakan kurikulum SMA Debrito, SMA College Debrito. Dan kalau pada pertemuan pertama saya menyatakan kita akan 6 hari sekolah, ternyata dalam perkembangannya dari hasil survei yang dilakukan oleh penjaminan mutu SMA College Debrito dan sudah diputuskan dalam rapat pengurus yayasan pada semester ini atau pada tahun ajaran ini kita akan melaksanakan sekolah 5 hari. Lalu para siswa dalam formasi akademik punya norma-norma penilaian, ada batas-batas ketuntasan masing-masing mata pelajaran, ada kriteria kenaikan kelas yang nanti akan semuanya ini akan disampaikan oleh Bapak Wakasek Kurikulum. Tetapi yang ingin saya lebih tekankan adalah bagaimana kita mendampingi para putra dalam pembelajaran daring untuk setidaknya 1 semester ini. Ini barangkali yang lebih penting. Karena nanti hal-hal yang lain terkait kurikulum akan dijelaskan oleh Pak Heri. Nah, dalam student handbook tahun ini kita memberi suplemen namanya panduan pembelajaran daring. Isinya kurang lebih seperti ini, ada aturan guru dan siswa bagaimana pembelajaran daring dilakukan, mulai dari perencanaan, proses atau pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan laporan. Di sana ada tata tertib saat mengikuti pembelajaran daring terkait dengan sikap, pakaian, kesungguhan, dan kejujuran. Di sana juga ada aturan tentang kehadiran dan keterlambatan dalam pembelajaran daring. Ini yang barangkali baik untuk Bapak Ibu ketahui. Bahwa siswa akan dilakukan presensi atau presensi akan dilakukan per sesi pelajaran, bukan 1 hari. 1 hari untuk seminggu ini kita akan 4 kali sesi, tetapi untuk seminggu ke depan dalam pembelajaran jadwal normal ada 5 sesi dan presensi itu dilakukan
per sesi. Siswa yang datang terlambat atau mengikuti daring terlambat lebih dari 30 menit itu dihitung terlambat. Dan kalau terlambatnya sampai 5 kali, maka dia dihitung 1 kali alfa. Ini yang lebih penting. Jadi dalam pembelajaran daring ini dibutuhkan kedisiplinan dan sarana yang cukup. Maka saya berharap Bapak Ibu orang tua mendukung ini untuk membantu para siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Dalam panduan itu juga diatur bagaimana guru membuat tagihan, penilaian, dan program-program remedial dan lain-lain. Saya berharap nanti Pak Heri menjelaskan. Yang ingin saya tekankan pada kesempatan ini adalah sekolah sungguh mohon, kalau diingat dari dokumen gereja tadi, bahwa orang tua adalah pendidik utama dan terpenting gitu ya. Maka kami memohon bantuan untuk mengingatkan para putra, mendukung para putra, dan memotivasi para putra dalam pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19 ini. Di samping formasi akademik, kita masih ada formasi-formasi wajib non-akademik. Apa artinya formasi wajib? Di sana ada syarat kelulusannya. Siswa yang tidak mengikuti harus mengulang. Bahkan dalam formasi wajib ini berpengaruh terhadap syarat kenaikan kelas. Kita ambil contoh. Pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang mulai hari Senin nanti akan diikuti para putra adalah formasi wajib. Ketika para putra tidak ikut atau presensinya tidak mencukupi, maka tahun depan para putra dengan berat hati harus mengikuti MPLS lagi. Maka mohon dalam seminggu ke depan ini para putra tidak punya daftar presensi yang memberatkan dan ikutilah kegiatan MPLS ini dengan baik karena nanti Romo Fajar juga akan menjelaskan MPLS ini. Weekend kelas. Kalau dalam pembelajaran luring weekend kelas dilakukan di luar kota, menginap, maka pada tahun ini mengingat situasi kita akan lakukan secara daring. Dan para putra juga harus ikut dan terlibat karena ini kesempatan untuk saling mengenal teman-teman. Kegiatan ekstrakurikuler untuk kelas 10 sifatnya wajib, bahkan untuk kelas 11 sifatnya wajib. Nilai C dalam ekstrakurikuler meskipun nilai akademik baik, mohon maaf siswa harus tinggal kelas. Karena formasi non-akademik sama pentingnya dengan formasi akademik. Maka para putra harus memilih satu kegiatan ekstrakurikuler dan harus mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Forum olah pikir, serba-serbi input. Beberapa hal ini yang akan kita lakukan setelah penilaian semester atau penilaian akhir semester setelah semester gasal. Dan ini akan kita lakukan juga secara daring mengingat kondisi. Lalu ada satu formasi wajib yang masih akan kita lakukan, biasanya ada di bulan Oktober tetapi karena situasi pandemi COVID ini dan ini merupakan formasi penting terkait dengan profil siswa tentang leadership, kami akan menyelenggarakan latihan dasar kepemimpinan dan kami agendakan akhir Mei atau awal Juni setelah siswa menjalani penilaian akhir tahun. Ini formasi wajib bagi siswa kelas 10 dan ini hal yang penting karena terkait dengan profil siswa. Mudah-mudahan situasinya sudah membaik dan kita bisa melakukan formasi latihan dasar kepemimpinan ini. Untuk mendukung formasi-formasi itu maka sekolah menyusun tata tertib. Tata tertib itu bukan larangan tapi tata tertib adalah aturan main supaya kita bisa bersama-sama berproses di kolese ini. Kehadiran, keterlambatan dan perizinan menjadi penting. Dan tadi Pak Widi sudah menyampaikan ini semua ditangani oleh Frater Supamong gitu ya, Frater Bangkit. Surat izin mengemudi, kedisiplinan, plagiarisme atau menyontek, bullying, berkelahi dan narkoba dan lain-lain semua diatur dalam tata tertib. Mengingat anak-anak kita cukup besar yang kos dan ini perlu pendampingan yang sungguh ekstra. Nah, formasi akademik dan formasi non-akademik tadi di samping ada tata tertib, maka kita juga akan melakukan formasi-formasi harian atau mingguan. Dan ini yang dibutuhkan kerjasama dari Bapak Ibu selama pembelajaran daring ini. Setiap akhir pembelajaran di satu hari atau di sesi terakhir pembelajaran, para siswa akan diajak untuk melakukan eksamen konsiensi.
Nah, eksamen ini harus ditulis dalam journaling dan setiap minggu para siswa harus membuat disposition week yang harus dikirimkan kepada wali kelas karena ini adalah catatan-catatan pembinaan dan perkembangan kepribadian. Setiap hari Senin kita akan membuat Selamat Pagi De Brito karena sekarang ini COVID, maka akan dibuat dalam bentuk video. Maka hari Senin jam 7 para siswa sudah siap untuk mengikuti Selamat Pagi De Brito selama 20 menit. Ada kelas perwalian tiap hari Jumat, ada kelas bimbingan konseling, ada kelas pendidikan nilai spiritualitas Ignatian, ada doa dan ekaristi yang bisa kita selenggarakan meskipun dalam masa COVID ini. Nah, kalau digambarkan formasi kelas 10 itu ada dalam gambar ini mulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Juni. Semua yang saya jelaskan tadi tergambar dalam slide ini dan dialurkan sampai dengan 1 semester. Nah, semuanya itu termuat dalam student handbook karena kita tidak bisa bertemu besok Senin ketika para putra MPLS juga untuk kelas 11 dan kelas 12 student handbook itu akan dibagikan dalam bentuk file, dalam bentuk PDF atau e-book yang bisa dibuka dan dibaca. Nanti ketika para putra sudah masuk kita akan bisa menerima secara fisik. Di sana diatur tentang hal-hal yang terkait dengan formasi dan identitas di kolese ini. Apa tujuan dari buku ini? Tujuan buku ini adalah untuk memberi kepastian, memberi garansi, dan memberi pedoman pendampingan di kolese De Brito. Maka suatu saat silakan Bapak Ibu membaca student handbook para siswa ini. Nah, keterlibatan orang tua itu, semua ini membutuhkan keterlibatan orang tua dan orang tua bisa terlibat pada bagian apa? Pada bagian pertemuan yang kita buat, karena sekarang ini daring maka barangkali pertemuan-pertemuan itu akan kita lakukan secara daring. Sekolah menawarkan program Ignatian Formation for Parent, nanti akan dijelaskan oleh Pak Widi. Pesannya adalah ketika siswa di sekolah ini dididik dengan cara Ignatian, orang tua pun perlu mengenal pedagogi Ignatian atau spiritualitas Ignatian. Ignatian Formation for Parent ini dilakukan dalam beberapa tahap. Ada 5 tahap setidaknya untuk semester ini dalam bentuk pertemuan dan diskusi. Nah, karena sekarang daring, khusus untuk semester 1 akan dilakukan secara daring. Kami berharap orang tua mendukung setiap kegiatan formasi siswa dan orang tua selalu berkomunikasi dengan sekolah. Nah, kesempatan yang lain supaya tadi tidak hanya dikatakan De Brito mahal, ada kesempatan beasiswa yang bisa diperoleh oleh para siswa. Tentu dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ada beasiswa dari Yayasan De Brito, beasiswa dari pemerintah provinsi atau kabupaten, juga beasiswa dengan pihak swasta, dari Goethe Institute, dari Sekolah Partner Sule, dari PT AT Jatiri Tunggal kita juga mendapat fasilitas beasiswa ini. Nah, akhirnya Bapak Ibu, dari hal-hal yang saya uraikan tadi, saya mengajak seluruh Bapak Ibu siswa kelas 10, mari kita bekerja sama. Ingat dalam dokumen gereja tadi, orang tua adalah pendidik utama dan terpenting. Maka mari kita bekerja sama mendampingi para putra agar berkembang secara utuh dan optimal di kolese ini. Dan doronglah para siswa itu untuk memanfaatkan fasilitas dan kesempatan berkembang seluas-luasnya di kolese ini. Terutama kesungguhan dalam pembelajaran daring selama setidaknya 1 semester ini. Ini hal-hal yang baik saya sampaikan. Intinya adalah kami berharap kita bisa bekerja sama dengan baik, bisa mendampingi para putra dengan optimal. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Widi Nugroho.